Terima kasih banyak kehadiran anak buah kesayangan saya, Pak Heri. Selalu saya panggil Kopo Heri. Ada Pak Hansen. Sebelah kiri saya, sebelah kanan saya ada Pak Hasan yang bersama dengan kita juga bersama-sama bergerak di dunia properti. Kita tahu dunia properti itu ada 3 tingkatan. Satu namanya marketing, jadi marketer. Kedua, tingkat kedua adalah jadi investor. Tingkat ketiga lebih hebat lagi menjadi developer. Nah, kita kilas balik, saya ketemu Bapak Heri, yaitu waktu saya memberikan motivasi di Medan, di mana developernya adalah abang kandungnya Bapak Heri. Pada saat itu dia mulai tertarik. Saya juga tidak tahu tertariknya bagaimana, sehingga dia ikutin saya beberapa tahun dan menjadi orang hebat. Dan sekarang dia sudah mempunyai 3 tempat atau 3 member broker, yang satu ada di Green Bay, yang kedua ada di Puri Mansion, yang ketiga ada di Central Park, Podomoro City. Kira-kira bisa cerita gak, Pak Heri, kenapa Anda tertarik di properti? Silakan, welcome. Terima kasih Pak Matius atas kesempatannya. Sungguh luar biasa saat ini saya bisa bertemu dengan orang hebat yang ada di sini, Pak Hasan juga. Pertemuan saya dengan Pak Matius terutama itu bisa dikatakan memang sudah suratan dulu, di mana saat itu saya mengikuti training properti yang ada di diadakan di Medan, yang dasarnya saat itu saya bukan orang properti. Ketika saya mendengarkan dan selesai trainingnya, saya hanya tergerak hati saya melihat mengapa ini orang sangat energik, auranya penuh dengan hal-hal yang baik, mengakibatkan saya menyapa beliau. Saya menyapa Pak Matius dan kemudian saya bertanya, Pak, bila mana satu hari di Jakarta, apakah saya boleh mengikuti Bapak? Dia bilang, ya, hampir di Jakarta. Kemudian secara tidak sengaja di saat satu momen saya merayakan celebrate ulang tahun zaman istri saya saat itu. Beliau ulang tahun dan memberikan satu pertanyaan bahwa ke depan hubungan ini akan dibawa ke arah mana, Pak? Itu ketika arah mana saya memutuskan benar, kalau dia mengikuti saya Medan mungkin akan terbatas, sedangkan beliau adalah sarjana 2. Kemudian saya bilang saya ke Jakarta saja. Namun ketika ditanya di Jakarta kita mau ngapain, saya bilang saya teringat ada satu orang pernah saya berbicara dan menawarkan pekerjaan yang menjanjikan. Akhirnya saya langsung on the spot menghubungi Pak Matius. Saya berkata, Pak, saya sudah di Jakarta, saya mau mencoba untuk berkarir di Jakarta, dan Bapak dengan simpel langsung mengatakan kamu interview langsung di minggu depan. Dan tanpa berpikir panjang, saya memutuskan pengunduran diri saya di perusahaan lama, di perusahaan otomotif. Bisa dikatakan serba shock karena itu tidak ditentu, tidak ada jadwal sama sekali. Tapi saya beranikan untuk proses. Saya jual kendaraan mobil saya izin kepada keluarga. Indah endingnya saya memang bergabung sama Pak Matius, dan itu merupakan perubahan hidup yang saya kira saya harus mengubah dari awal, karena di awalnya itu saya sudah punya karir yang baik. Namun ketika saya kembali ke Jakarta, saya memulai dari level pantau level marketing namanya Pak, karena saya melihat banyak orang-orang saya di Medan merasa sudah hebat, namun ketika saya di Jakarta orang yang level di atas saya itu banyak, Pak. Jadi saya merasa tersadarkan dan saya harus membuktikan bahwa saya sudah bakar kapal. Saya tidak boleh lagi kembali ke Medan dan memulai di marketing. Semua hal saya pay effort sampai saya mengikuti Bapak hampir mendekati 10 tahun berjalan, Pak, tepatnya 11 tahun, malahan 11 tahun saya berjalan, dan terakhir saya sudah membuka sedikit kantor pertama, dan saya pamitan juga ke Pak Matius. Saya katakan, Pak, saya akan berjalan di bendera sendiri. Saya kira saya akan berusaha. Saat itu berjalan terjadi seperti itu, Pak. Dan saya waktu berjalan terus apa yang sudah saya pelajari selama 11 tahun itu, konsepnya bagaimana cara memberikan pancingan untuk para tim, semua konsep yang sudah pernah dipelajari itu lagi saya terapkan.